iniannya mana, dalilnya mana? Sorry saya terlalu banyak ngutip Ustadz Yusuf. Ya Ustadz Yusuf kan selalu bilang dalilnya ya ana ini. Salam. Dalilnya ya ana ini, katanya kan gitu. Kemarin saya ikut nyolatin ya. Baik. Hari Sabtu atau hari Minggu? Hari Minggu. Orang tuanya pamannya sebenarnya. Tapi Ustaz Yusuf sejak dilahirin diambil anak sama pamannya itu. Kan meninggal. Saya nyolatin di sana. Itu pesantrennya luar biasa, Pak. Luar biasanya saya terakhir ke situ itu pas perkawinannya. Nah, pas perkawinan itu 1 tahun ada 1 tahun setengah kali. 1 tahun atau 1 tahun setengah yang lalu. Itu perkembangan fisik pesantrennya luar biasa, Pak. Dan itu kalau tarik dari mulai pembangunannya juga luar biasa. Sekarang ini antum silahkan cari pesantren yang modal sendiri ya, bukan modal investasi orang kaya, bukan. Cari pesantren yang modal kiainya sendiri, yang pembangunan fisiknya lebih cepat dari pesantren PPPA. Saya hampir bilang, Gontor aja mungkin kalau nggak sama kalah dikit. Kalau nggak sama kalah dikit. Sedangkan pondok pesantren tuh yang paling pesat pembangunan fisiknya, pesantren yang mandiri ya, bukan disupport sama satu orang kaya tertentu. Itu yang paling pesat Gontor. Nah, Gontor kalah atau sama dengan PPPA. Nah, ini rahasianya dengan segala banyak kekurangan beliau, kita harus akui juga, itu rahasianya adalah sedekahnya yang kuat. Terus saya belajar atau enggak? Saya belajar, Pak. Cuman belajarnya belum sekelas beliau. Itu saya bangsa 1 juta 2 juta mah keluar 1 juta 2 juta sekali sedekah begitu berani tuh. Yang gedean-gedean lagi emang belum berani. Harusnya contohnya harusnya lebih baik lagi, gedein lagi gitu, gedein lagi. Ya, ini udah kelihatan duluan. Ini tokoh-tokohnya. Ini udah klikan ya, ini udah hasil klikan. Kalau ini yang tokoh-tokohnya, pilih silakan di sini. Antum mau dengerin ceramah siapa? Ustaz Arifin tinggal klik. Kita liatin yang Kiai Mustafa Bisri ini. Ada 9. Ceramah beliau di peringatan Maulid, di mana lagi? Ceramah beliau di Singapura. Nah, kita coba dengerin ini nih, kita dengerin yang ini nih. Enak nih, Pak. Sambil belajar dari beliau. Kau ini bagaimana atau aku harus bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran, kau bilang aku pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Kau suruh maju, aku mau maju, kau selimpung kakiku.
Kau suruh aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, khutbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya. Kau suruh berdisiplin, kau menyontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat, kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai, kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Kau suruh membangun, aku membangun, kau merusakkannya. Kau suruh menabung, aku menabung, kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah, sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah, aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Kau larang berjudi, permainan spekulasimu menjadi-jadi. Kau suruh bertanggung jawab, kau sendiri terus berucap wallahu a'lam bishawab. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur, kau tipu aku. Kau suruh aku sabar, kau injak tengkukku. Aku harus bagaimana? Kau suruh memilihmu sebagai wakilku. Sudah aku pilih, kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku. Aku sapa saja kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah, aku bicara, kau bilang aku ceriwis. Kau bilang jangan banyak bicara, aku bungkam, kau tuduh aku apatis. Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah, aku kritik, kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya, aku kasih alternatif, kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau, kau tidak mau. Aku bilang terserah kita, kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau memakiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? 1987. Nah, kan cakep Pak ya. Sama di sini ada ini, ada kau harus bagaimana, ada membaca Indonesia lebih lagi di sini nih. Ini ini tausiah. Timur Sinar Supabrana dan Sitok Srengenge. Sekarang sudah waktunya Anda menikmati syair-syairan dari penyair-penyairan. Saya 20 tahun yang lalu dipaksa oleh Beno Siang Pamungkas untuk ikut acaranya membaca puisi. Di mana itu? Raden Saleh. Dan itu kalau saya baca sekarang, kok ya masih seperti bikinan saya sekarang. Jadi saya bingung ini, apa saya yang gila, apa negeri ini yang gila. Mana ada negeri sesubur negeriku, kata saya pada waktu itu 20 tahun yang lalu. Mana ada negeri sesubur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku, majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Brankas-brankas bank ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku.
Nanti bisa diterusin di ini. Artinya ini banyak ya Gusmus yang sufi, tapi juga sastrawan, Jawanya kelihatan, tapi kelasnya kelas nasional ini. Atau Pak Arif Rahman, silahkan dilihat Pak Arif Rahman bisa mau yang adem gitu Pak Didin, Pak Asim Muzadi, Pak Isan Tanjung, termasuk Pak Komarudin Hidayat, Pak Mahfud MD, ceritanya kayak gimana, ini kita bisa belajar. Ini cuma 5 menitan nih Pak Mahfud MD, cuma 5 menitan. Kita lihat ya Pak Mahfud MD, inspirasi Ramadan, puasa, ini kisah Junaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Junaid al-Baghdadi adalah nama yang sangat dikenal di kalangan pengikut tasawuf di Indonesia. Orang ini sangat terkenal dan yang menarik pada suatu hari ketika dia masih agak muda, dia berzikir terus kepada Allah, tapi suatu hari ada keraguan. Kok saya ini zikir tidak khusyuk? Lalu dia temui gurunya, mursidnya. Bapak, kenapa saya zikir kok tidak khusyuk? Saya ingin khusyuk. Sehingga hati ini merasa enak dan tenang. Kemudian gurunya itu bilang, mungkin kamu itu pernah makan barang haram. Tidak, kata si Junaid. Lalu kalau gitu coba tanya pada ibumu. Mungkin ibumu pernah ngasih kamu makan barang haram. Lalu datanglah ke ibu ibunda. Apakah ibu pernah memberi sama makanan yang tidak halal? Sehingga saya ini berzikir tidak. Kata ibu Junaid ini tidak. Saya selalu memberi makanan yang halal. Coba kamu ingat-ingat. Mungkin kamu sendiri pernah makan barang yang haram. Lalu sesudah diingat-ingat oleh Junaid, lalu iya. Beberapa tahun yang lalu ketika pergi ke Mekah, saya pernah membeli kurma lalu mencoba makan kurma itu tanpa izin si pemilik sebelum membeli. Nah, itulah mungkin yang menyebabkan darah saya ini dikotori makanan haram. Maka dia segera pergi mencari orang yang menjual kurma itu untuk minta dihalalkan. Padahal jaraknya jauh, waktunya juga jauh. Nah, itulah orang kalau ingin menjaga dirinya agar bersih dari makanan yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit 51 detik Pak. Ini kan kelihatan ya, 1 menit 51 detik. Kita bisa gak bikin yang 7 menit model kayak gini? Satu hikmah kita ambil, ntar kita upload ya. Upload. Backgroundnya dicari, mau di rumah yang mana yang klasik boleh, modern boleh, islami boleh. Serama dah 7 menit. Masukin ke YouTube. Nih programmernya Pak Kinta. Ntar katanya di sini bikinin khusus untuk pemula. Nasihat dari pemula. Atau sharing ya. Sharing dari pemula. Itu kolom khusus buat ya, kalau yang nonton 300 satu hari udah lumayan Pak. 300 berapa tadi terakhir? Angka persisnya belum tahu, 300 sekian. Ya. Ini ulama dunianya bisa ya, dilihat ulama dunia tinggal klik gini doang. Tapi belum semuanya dimasukin. Ini ulama dunianya nanti banyak banget, tapi ini baru jadi tadi. Mau kenal siapa itu Dr. Wahbah Zuhaili, tinggal klik gini doang. Ini beliau cerita siapa saya. Cuma sayangnya bahasa Arab semua Pak. Ini sayangnya. Nanti teman-teman bilang kita kasih transit di bawahnya. Cuma ini butuh waktu yang lumayan, butuh kerja yang lumayan.
Ini apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Bagaimana beliau bisa menjadi orang seperti ini. Nah, berarti ntar kan anak kita bisa persiapin seperti beliau. Ya. Nah, ini mau ngaji di Al-Azhar, nggak usah pakai ke Mesir, tinggal klik di sini aja. Nah, ini ngaji di Al-Azhar. Lihat videonya. Ini guru, salah seorang dari guru saya. Backgroundnya Masjid Al-Azhar Mesir, Kairo. يا رايحين على مسلمين يبعت سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أدعي له بالسماء وأمين إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله رب العالمين ربنا لك الحمد. Beliau udah 80 tahun lebih, Pak ya. 80 tahun lebih masih bisa pengajian kayak gini. Ini kita baru 50 tahun, asam uratnya udah tinggi banget. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fit tanzil ya rabbal alamin. Ini baca kitab nih. Jadi ada yang bacain kitabnya. Beliau ngejelasin. Hampir sebenarnya kayak kita, cuman saya baca sendiri, saya jelasin. Ini beliau kadang-kadang beliau baca sedikit, ada yang terusin, beliau jelasin. Dulu saya ngaji sama beliau Sahih Bukhari. Masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Nanti Bapak dan Ibu ini bisa menjadi TV kedua. TV benernya yang itu, TV keduanya ya ini. Kalau di sini kan TV keduanya nggak ada yang jelek, nah semuanya cakep semua. Kalau yang TV beneran itu kan campur aduk ya, yang baik ada, yang jelek ada, yang jelek juga ada. Pindah ke Indonesia tinggal klik sini doang. Ya, ini. Backnya ini. Paling atas kiri ini. Ya. Nah, kita bilang tidak alangkah indahnya jika sebulan lagi ada garis di sini sharing Agus Salim, Kinta Mahaji, ada teman-teman yang lain di sini siapa. Jadi narasumbernya udah ibu siapa, ustazah masih kurang di sini. Kan ustazahnya cuma Mama Dedeh sama Umi Krotul Uyun sama siapa yang kriminologi? Irena. Iya. Yang lainnya masih sedikit minim banget. Nah, ini ada Farida Fatullah, ada Linda, Ibu Linda, ada Bu Novi. Kan boleh. Sekalipun baru 7 menit. Kalau setengah jam nyasar gitu kan. Gak apa-apa, lama-lama kan bisa setengah jam. Oke ya, yang kesininya sudah bisa dipelajari di rumah masing-masing dengan membuka situs ini. Ya. Kita terusin hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahza sayfan yauma Uhud. Faqala man ya'khuzu minni hadza?
Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana qala faman ya'khuzuhu bihaqqihi fa ahjamal qaumu faqala Abu Dujanah ana akhuzuhu bihaqqihi fa akhazahu fa falaqa bihi hamal musyrikin rawahu Muslim. Terus Imam Nawawi bilang ismu Abu Dujanah adalah Simak ibn Harasyah. Terus qauluhu ahjamal qaumu ya ai tawaqqafu atau tuqifu. Wa falaqa bihi ay syaqqa hamal musyrikin ay ru'usahum. Ini ceritanya gini. Anas cerita bahwa Rasulullah SAW waktu perang Uhud, sama perang Uhud, ambil satu pedang, nanyain kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau ngambil pedang ini? Siapa yang mau ngambil pedang ini? Atau siapa yang mau pakai pedang ini? Wah, kan berebut itu. Saya Ustaz. Tapi siapa yang mau pakai pedang ini tapi membayar haknya? Apa bayaran haknya? Adalah yang namanya pedang buat perang, buat apaan, Pak? Ya kecuali harus berani melawan musuh. Di sini kan maksudnya menabas musuh atau membunuh musuh. Terus yang Abu Janah ana akhuzuhu bihaqqihi. Abu Janah bilang saya ngambil iniannya. Saya ngambil pedang itu dan saya akan bayar hak-haknya. Haknya tadi kan menggunakannya sebaik-baiknya. Akhirnya Abu Dujanah yang ngambil hak ini, dan seingat saya di sini di potret pribadi dan kehidupan Rasulullah, ya, di program ini Abu Dujanah waktu perang Uhud itu membunuh kalau nggak salah 7 atau 8 orang. Yang paling banyak membunuh orang waktu perang Uhud ya Abu Dujanah, sekalipun beliau sendiri akhirnya gugur. Beliau membayar hak pedang dan beliau juga dibayar dengan apa? Balik lagi ke tadi itu, surga. Nah, kita berani gak bayar yang tawaran-tawaran kayak tadi itu? Nah, kalau berani lagi beraninya setengah, ya balasannya juga setengah. Beraninya cakep, ya balasannya juga cakep. Kan teorinya gini, wallahu, kalau kita ngambil hadis, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu masih terus menolong hamba-hamba Allah yang lain. Berarti kan saya akan ditolong oleh Allah kalau saya menolong orang lain. Kalau ini kita praktekin gimana? Kalau saya peduli sama orang lain, maka saya akan ditolong oleh orang lain, oleh Allah. Oleh Allah mungkin melalui orang lain. Nah, kalau kita merasa bahwa saya cuma begini-begini doang, pertanyaannya kan balik lagi, ente suka nolong orang nggak sih? Jangan-jangan salahnya adalah ente yang belum suka nolong orang. Terus kayaknya saya jarang ditolong oleh Allah, usaha ini salah, usaha itu salah. Nah, ente suka nolong Allah gak sih? Jangan-jangan kan kesalahannya ada di kita, bukan ada di Allah. Ada di kitanya, ente sama masjid peduli atau enggak? Contoh sama masjid habis inian nih, habis kebulian nih, habis makan nasi kebuli, habis acara, itu kan kotoran di mana-mana itu. Gelasnya buangnya sembarangan, makan nasi berantakan, nggak pada dipungutin. Itu padahal maulidan itu Pak tuh, atau pengajian, tapi berantakannya kayak gitu. Kita mau nggak peduli gitu? Peduli dengan ngambilin punya orang lah, atau minimal punya kita ya, punya kita. Gelas yang habis kita minum namanya masjid, kita nggak
tong sampah nggak ada, ya masuknya ke kantong baju kita. Padahal itu sampah ya, kita masukin ke kantong kita. Karena alasannya kita nggak mau ngotorin masjid. Nah, pas lagi kita masuk masjid nih, kita cari, lihat ada kertas sebelah sono, ambil dulu kertas itu. Atau misalnya nggak keburu waktu awalnya, pas pulangnya kita ambil tuh. Tadi kotoran tadi itu ada sampah sedikit di mana, ambil. Nah, kalau kita peduli sama masjid, apa Allah nggak peduli sama kita? Kan pasti Allah peduli sama kita. Kita peduli sama orang miskin, Allah akan peduli sama kita. Itu wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Nah, ini kita peduli sama Islam, sama Allah, Allah pun akan bayar. Abu Dujana dibayarnya pakai syahadah. Syahadah kan nggak kecil tuh, orang semua kepengen mati syahid. Ya. Nah, ini Abu Dujana, dan di sini babnya adalah bab bersegera melakukan kebaikan. Mana contoh bab segeranya? Ketika Rasulullah tawarin siapa yang mau ngambil pedang ini, maka yang angkat tangan kan bukan satu, yang angkat tangan kan ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Bukan satu, kan banyak banget sahabat yang angkat tangan. Kita ini kalau Ustaz Yusuf Mansur ya, kalau lagi ngaji bab ini pasti bilang, Anda lagi bangun masjid itu, siapa yang ngambil keramiknya angkat tangan. Siapa yang ngambil semennya angkat tangan. Siapa yang ngambil apa kerannya angkat tangan. Kerannya 10 juta, semennya 15 juta, apalagi keramiknya 20 juta. Siapa yang ngambil? Kita kan bilang, ntar Anda yang dikitan aja dah. Anda ngisi loket aja dah. Kita nggak berani ngambil kayak begitu. Akibatnya rezekinya juga belakangan, Pak. Rezekinya belakangan. Tapi kalau kita mulai berani, saya paham betul bahwa di dalam hati kita itu ada perasaan was-was, takut, ya khawatir segala macam. Tapi kalau kita nggak mulai berani, kita nggak bakal jadi pemberani. Kita mulai beraninya dari apa? Biasanya nih bapak-bapak atau ibu-ibu nih berani, biasanya sedekahnya berapa? Biasanya 10 ribuan. Sekarang naikin pangkatnya 20 ribuan. Kalau biasa 20 ribuan, naikin pangkatnya yang 50 ribuan. Naikin pangkatnya itu. Kalau mungkin 20 ribu jadi 100 ribu, mungkin sok kali dia. Tapi kalau mau jago, kalau mau mantep, loncatnya ke 100 ribu. Loncat 100 ribu yang biasa 50 ribu, 500 ribu, bismillah. Berapa? 1 juta, udah ada tutup 1 juta. Habis itu dia bingung, besok anaknya sekolah bayarnya dari mana? Nah, di sini yang mujizat Allah yang turun, Pak. Turunnya dari mana? Profesinya apaan? Siapa yang mau dikasih contoh? Kalau contohnya Ustadz, kadang-kadang bilangnya beda kelasnya katanya. Beda kelasnya apaan? Ya Allah, Pak. Kemarin saya habis ngisi haul nenek saya, kakak saya tahu. Haul pas saya pulang duluan habis kata sambutan tuan rumah, saya pulang duluan. Di depan diledekin. Amplopnya nih, amplopnya. Sama misanan saya, ledek cuma bercanda, nih amplopnya. Dia bilang, amplop yang dari sebelah sono lebih gede daripada amplop yang pada dikasih ke kiai-kiai itu. Padahal saya kan ceramah di Trisakti. Habis ceramah di Trisakti buka amplopnya, ternyata benar. Lebih gede daripada anggaran yang dikeluarin oleh kakak saya buat bayar. Niat. Kan padahal kita nggak ada perjanjian, apa-apa harus 1 kali kuliah umum sekian bayarannya. Udah kayak gitu ada yang nawarin lagi, Ustaz bisa ngisi inian nggak? Ngisi di tempat yang berbeda, saya lupa tempatnya, tapi dia mau SMS.
Ada aja yang orang yang nawarin ya, yang nawarin. Ini lagi-lagi ketika saya ngomong begini, jangan diartikan sebagai takabur, akan tapi diartikan sebagai pelajaran. Nah, tadi datang tamu, itu ustadz semua yang gabung dalam IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Nah, tadi ada berapa orang tadi? 10 orang. Emang pulangnya lenggang kan? Kagak, kita bekelin. Emang bekelnya dari sini kan jelas bukan duit lah. Bekelnya kan produk. Ini kita kasihin ini hadiahnya. Abangnya mana? Kita kasih lagi ini abangnya. Kan jadi 2 kitab tadi yang kita bagi per 1 orang. Emang nggak ada balasannya? Tunggu aja Ustaz. Ntar juga Allah pasti balas. Ya. Nah, di hadis yang ke-6-nya, Anil Zubair ibn Adi qala ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fasyaqauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum sami'tuhu min nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ini agak sedikit berbeda sigotul adanya ya. Biasanya kan kalau hadis itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujungnya nih. Ini enggak. Anas bilang qala Rasulullahnya ini di belakang. Yang tadi itu saya dengarnya dari Rasulullah. Biasanya kan Rasulullah bersabda begini dan begitu. Ini enggak. Nah, ini disebutin dulu teks hadisnya, baru di ujungnya dibilang itu tadi tuh kata-kata yang tadi aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu teori penyampaian hadis. Tidak mesti harus qala Rasulullah, boleh nyampein hadisnya dulu, matannya dulu, baru kemudian bilang begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa iniannya? Ini Zubair ibn Adi, orang-orang zamannya Anas bin Malik datang ke Anas bin Malik. Ceritainlah bahwa Hajjaj ini salah satu dari panglimanya Muawiyah. Itu galaknya bukan main, kejamnya bukan main, jahatnya bukan main. Cerita soal Hajjaj itu semua ulama pada bilang jahatnya bukan main. Kepada ulama Pak, bukan Muslim dia. Nah, dari apa namanya, salah satu dari tentaranya Bani Umayyah. Itu apa komentar Anas ketika diceritain soal perilaku Hajjaj ini? Isbiru, sabar fa innahu la ya'ti zamanun, sungguhnya tidak akan datang zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek dibanding yang sebelumnya. Sampai kapan? Sampai hatta talqau rabbakum, sampai kalian menemui Tuhan kalian. Artinya sampai kita meninggal. Artinya tahun yang sekarang ini lebih jelek dibanding tahun kemarin, Pak. Atau zaman ya, zaman reformasi itu lebih jelek dibanding zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru lebih jelek dibanding zaman Orde Lama. Begitu selanjutnya. Sampai kapan putaran ini? Sampai nanti datang Imam Mahdi, sampai nanti hari kiamat. Jadi nggak aneh kalau kita nih semakin lama orang masjid semakin sepi, nggak aneh. Pengajian semakin sepi, konser semakin rame gitu, makin banyak. Dulu orang kan pakai you can see itu malu-maluan, sekarang udah biasa-biasa aja. Orang pakai celana pendek ya, perempuan pakai celana pendek biasa-biasa aja. Dulu malu-malu, pusarnya kelihatan, dulu malu-malu, sekarang udah biasa-biasa aja. Dulu ciuman di TV disensor, sekarang semuanya harus cium pipi, bahkan kalau enggak disorakin kan,
tukul tuh kan. Iya, didorong-dorong orang untuk cium. Udah jadi hal yang biasa. Nah, di pemerintahan kayak begitu, di masyarakat kayak begitu, sampai kapan? Sampai kita meninggal nanti. Terus hubungannya dengan babnya apaan? Hubungannya dengan babnya apaan? Ya, sebelum nanti ente nggak bisa sedekah, sekarang sedekahnya. Sebelum ente nggak bisa berkarya, sebelum nanti nggak bisa berkarya, sekarang berkaryanya. Sebelum nanti ceramah ada filternya, sekarang ceramahnya. Kan dulu ceramah kan susah, Pak. Harus lewat apa namanya? Beni Murdani itu sama Sudomo. Pangkatip nyanyi nama kecilnya. Laksus ada susnya. Laksus kan harus lewat situ tuh baru bisa orang ceramah. Sekarang terbuka lagi, besok mumpung masih terbuka, ayo bikin ceramah, ayo bikin YouTube-nya. Sebelum YouTube bayar, ayo. Sebelum upload ntar bayar, ayo sekarang kita masih gratis. Artinya jangan menunda berbuat baik. Sebelum nanti itu nggak ada kesempatan lagi kita untuk berbuat baik. Jangan ditunda lagi. Kan kita sering menundanya. Kalau orang Betawi itu kapan? Bisa lebaran dah. Kan nundanya bisa lebaran. Pas habis lebaran bilangnya apa? Habis lebaran haji. Habis lebaran haji bilangnya habis maulid. Kapan mau bayarnya, Ustaz? Kapan mau terlaksananya? Nah, kita udah kalau berbuat baik jangan sampai ditunda-tunda lagi. Laksanakan kebaikan itu sebelum kesulitan atau sebelum hambatan terjadi. Kalau bahasa riwayat Hakimnya, igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Nah, itu masih halus, Pak. Igtanim khamsan qabla khamsin itu halus. Yang hadis ke-7 ini lebih tegas. Penegasannya kuat banget. Yang ke-7, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiya au ginan mutghiya au maradan mufsida au haraman mufnida au mautan muhjiza awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar awis sa'ah fasaatu adha wa amar rawahul Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Ya. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan hadisnya hadis hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Segera melaksanakan pekerjaan, segera melaksanakan yang 7. Apa itu? Hal tantaziruna illa faqran munsia. Jangan sampai kita nungguin sampai ntar miskin nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang saya punya duit cuma 100.000, ya udah sedekahnya 10.000 aja. Jangan nanti punya duit tinggal 10.000 nggak bisa sedekah lagi. Sekarang nih badan saya sehat. Nah, ini maron nanti ya. Ginan muktia. Atau kalau misalnya ntar saya kayaan lagi, belum tentu orang lebih kaya itu mau bersedekah dibanding waktu dia masih miskin. Banyak banget orang yang katanya saya mau sedekah kalau saya sudah kaya. Begitu dia sudah kaya, dia bilang gue baru punya mobil 1. Pengen punya mobil 2. Ntar udah punya mobil 2, disuruh sedekah lagi, udah mobilnya udah 2 tuh, sedekah dong. Enggak, gue pengen punya villa dulu. Villa dulu kan dibangun. Habis bangun di villa, gue baru punya villa di Puncak, belum punya villa di Anyer. Bikin dulu pula di Anyer.
Udah punya lagi, gue baru punya bini 1, pengen bini 2. Nah, ya akhirnya kan karena menunda terus itu. Jangan sampai menunggu kepakiran yang menyebabkan kita lupa ya. Orang fakir bisa lupa, orang kaya tuh bisa lalai Pak, bisa ketutup sama kekayaannya, udah nggak inget lagi. Ini gampang nih nyontohinnya, masih biasa-biasa aja ke masjidnya rajin tuh, masih ngekos ke masjidnya rajin. Begitu udah jadi direktur Pak, apalagi jadi dirjen, kapan ke masjidnya? Udah jarang ke masjid. Nah, pung masih bisa ke masjid terus. Sehingga ketika continue, ntar ketika udah jadi direktur, ke masjid itu merupakan kebiasaan, Pak. Udah kenikmatan, cari kenikmatannya di mana? Ya udah di masjid. Ada salah satu yang hadir di kita di sini masih anak SMA. Anak SMK. Kemarin saya khutbah masih pakai baju seragam. Nah, kan banyak orang bilangnya, ntar kalau udah kuliah. Kalau udah kuliah dia baru rajin ngaji. Orang yang kuliah bilangnya apa? Kalau udah lulus kan, Pak? Baru rajin ngaji. Ntar kalau udah lulus, kalau udah kerja. Udah kerja udah jadi direktur. Nah, ketahuilah semua fase-fase itu ada fase yang melalaikan yang membuat kita tunda dan tunda. Begitu juga nanti jangan tunggu sakit yang mufsidah, sakit yang kita jadi tadi hanya bisa 10 rakaat, bisa 8 rakaat, sekarang 2 rakaat aja udah susah. Karena udah nggak bisa gerakin lagi. Kalau udah nggak biasa sholat Bu ya, nggak biasa sholat, dia mau sholat sambil duduk susah. Tapi kalau dia biasa sholat, dia nggak bisa sholat secara diri, dia akan pilih sholat duduk. Tapi dia pengen ngandelin, ntar aja dah. Anaknya bilang, ntar kalau udah tua nggak kuat, kan boleh sambil duduk. Emang bisa tuh sambil duduk? Bukan sholatnya nggak sah, tak? Bukan itu Pak. Nggak mau, dia udah beda lagi. Atau haroman munfida. Haram artinya tua juga. Ini marodan sakit. Kalau haroman tua. Tua yang kita bisa nggak bisa ngapa-ngapain tua. Terbatas banget gerakan kita. Atau yang paling akhir kematian. Kalau kematian udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini semuanya ini kadang-kadang kendala-kendala banget. Kalau kematian udah nggak bisa udah nggak bisa ada. Udah assalamualaikum dah. Awid dajjal fasyurra ghaibin atau nanti sampai datangnya hari kiamat dajjal turun. Kalau dajjal turun udah nggak bisa lagi Pak. Udah susah orang mau taubat waktu dajjal datang. Fitnah itu membuat orang yang kurang-kurang aja bisa ini, apalagi orang yang jauh. Orang yang kita yang normal ya, yang muslim normal aja kita disuruh minta berdoa supaya nggak ketemu sama dajjal karena fitnahnya mengerikan, apalagi yang muslimnya setengah-setengah. Ketemu dajjal ya bisa sami'na wa ata'na. Ketika sami'na wa ata'na kepada dajjal, ya na'udzubillah min zalik, wassalamualaikum. Atau sa'ah. Sa'ah artinya kiamat. Dajjal kan kita belum ketemu, Pak. Dajjal kalau kita lagi di Madinah nggak ketemu. Kalau kita di kota tertentu mungkin nggak ketemu. Nah, tapi kalau kiamat kan nggak ada istilah nggak ketemu, pasti ketemu. Nah, dan ketika kiamat itu ya udah nggak bisa ditawar-tawar. Kalau tadi ini masih ada yang bisa ditawar kecuali kematian ya. Kematian sudah menghabiskan. Ini mungkin kita ketemu mungkin enggak, tapi kalau kiamat
nggak ada orang yang tidak merasakan kiamat waktu dia masih hidup di waktu itu, karena dia akan menghancurkan dunia dengan segala isinya. Nah, intinya di sini sebelum fase-fase negatif ini terjadi, maka segera kita melakukan kebaikan. Apa kebaikan yang kita ingin lakukan? Kalau yang belum nikah, silakan nikah. Yang belum pergi haji, silakan pergi haji. Yang belum punya rumah, silakan beli rumah. Nanti yang kebaikan apa lagi? Yang belum punya kerjaan, silakan cari kerjaan. Jangan menunda, entar aja dah. Saya masih punya duit ini, jangan menunda yang kayak gitu. Yang belum nyelesain 40 hadis, segera selesain 40 hadisnya. Kan bisa ke situ. Saya nggak tahu nih respon dari Bapak dan Ibu. Abis ngelihat kayak begini, abis ngelihat tadi itu, kebayang nggak? Saya pengen ceramah soal ini dan itu. Kebayang ya, Ustaz ya? Jadi dong minggu besok nih. Kan udah kebayang tuh. Saya kan seorang ibu, saya pengen ngomong soal ibu yang ideal deh, ibu yang baik. Oke, silakan ngomong soal ibu yang baik. Atau idenya saya jadikan obrolan aja, obrolan 2 orang atau obrolan 3 orang, boleh aja. 3 orang, ini grup-grupan, ibu barisan belakang silakan bikin grup belakang, bertiga di panel di sini, panel 3 orang, ceramah, dialog kayak begitu, jadi kita bisa berdakwah. Makasih. Kita bisa berdakwah, menyampaikan apa yang sebaiknya kita sampaikan, dan masing-masing kan bisa ngelihat ya. Di kantor, antum kantornya di rumah. Di rumah apa yang masalah yang sering kelihatan, Ustaz? Jawab di situ. Jawab dalam 7 menit. Jawabnya kan tidak mengatakan saya begini ya, akan tapi ada seseorang yang begini. Ada seseorang yang begini, antum kasih solusinya. Kan masalah antum boleh jadi sama ya dengan sekian ratus orang lainnya di luar. Kita ceritain solusi yang saya laksanakan kayak begini. Antum mungkin bilang, bagi yang belum dapat kerjaan jangan khawatir, saya kerja dari rumah juga bisa menghasilkan. Mungkin itu yang antum angkat, bisa. Nanti kalau misalnya itu lihat, dengerin dulu nih Ipoh, ya kan? Ipoh atau Mario Teguh atau Reza Sarif ya, kan motivator tuh. Dengerin itu, ambil intinya, pakai hadisnya. Dia nggak pakai hadis, kita pakai hadis. Jadi kalau udah 1, 2-nya gampang, 3-nya lebih gampang lagi, 4-nya gampang banget, gampang banget. Kemarin saya ceramah, Ustaz. Saya ceramah kan di depan ada profesor, ada doktor, ada kandidat S2 dan S3, banyak kan S3. Ada Marisa Hak. Dia jadi dosen situ, tapi mau dengar ceramah saya. Emang saya pakai baca dulu, Ustaz? Kagak, wong saya download inian. Habis download pagi-pagi udah hadir di haulan. Nggak pakai baca. Kenapa kok? Ternyata juga mereka tanggapannya bagus. Kenapa saya nggak pakai baca lagi bisa? Bacanya udah dari kemarin-kemarin. Itu sambil baca. Artinya persiapannya tuh sudah ada. Kita nyampein udah enak. Karena udah untuk kesekian kalinya, bukan untuk pertama kalinya. Nah, itu ntar untuk kesekian kalinya jadi mudah. Pertama kalinya susah. Kalau ngelihat rekaman saya di kamera di TV, itu pasti ya, pertama-tamanya kaku ya, kaku gitu. Keduanya kaku. Tapi udah kesininya udah enak, Ustaz. Udah antara ada kamera dengan tidak kamera sama aja.
Buat yang lain kan, buat yang pertama kali, yang kedua kalinya masih kaku. Tanyain aja nih yang pernah nggak keluar kan gitu. Ya wajar ya kan, wajar gitu, wajar. Nanti makin lama makin biasa. Ya. Baik, ini masih ada berapa hadis lagi? Kita pindah kitab atau habisin saja? Tinggal satu hadis lagi. Kita habisin dulu. Hadis yang ke-8. Anhu, yakni an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar, la'utiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbuhullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umar ma ahbabtul imarata illa yauma idzin fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib fa'atahu iyyaha wa qala imsi wa la taltafit hatta yaftahallahu alaika. Fasara Aliyun syai'an thumma waqafa walam yaltafit fasuriha ya Rasulullah ala madza uqatilun nas qala qatilhum hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ini ceritanya panjang. Ketika perang Khaibar, Rasulullah udah ngepung. Khaibar itu sekitar 150 kilo dari Madinah. Rasulullah ngepung. Ini Khaibar di gunung, ditinggalin orang Yahudi. Yahudi punya benteng di situ kuat banget. Itu hampir sebulan belum selesai. 2 bulan belum selesai, 3 bulan Pak. 3 bulan belum jatuh-jatuh juga ini Khaibar. Padahal udah dikepung, serang kalah karena bentengnya yang kuat. Apa kata Rasulullah? La'utiyanna hadhir rayah, aku akan kasih bendera ini buat siapa? Buat seseorang yang yuhibbullah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan di riwayat yang lain Allah juga mencintai dia dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Nanti lewat tangan dia inilah yaftahullahu ala yadaihi. Lewat tangan dia inilah Khaibar itu akan dibuka. Apa komentar Umar? Demi Allah, saya belum pernah minta jadi pemimpin kecuali waktu itu. Setelah Rasulullah meninggal, Umar, ya Allah jadikan saya khalifah? Enggak. Habis Abu Bakar meninggal, ya Rasulullah jadikanlah aku khalifah? Enggak. Umar enggak pernah minta Allah tunjuk dia menjadi pemimpin ini, kecuali ini. Kenapa kok ini? Ini yuhibbullah, dia senang Allah, senang Rasulnya. Dan riwayat yang lainnya juga Allah senang dia dan senang Rasulnya. Allah dan Rasulnya senang dia. Dan nanti Khaibar akan ini. Tahu-tahu Rasulullah panggil Ali. Ali matanya kelilipan, hampir buta Pak. Kena inian, hampir buta. Ini yang di sini yang Rasulullah ngeludahin Ali. Ludahin Ali, matanya diludahin, usap, sembuh. Ludah Rasulullah. Ludah aneh, tambah perih. Terus Rasul bilang pas Ali ngambil, imsi wala taltafit, jalan jangan sampai tengok sampai engkau memenangi peperangan ini. Hatta yaftahallahu alaika, sampai Allah membukakan Khaibar, benteng ya, dia berupa benteng. Ini seingat saya ada di sini ya Pak Heru ya. Tempat bersejarah ada gak Khaibar? Atau enggak
ada gambar ini kok, perang Khaybar. Foto Khaybar ya, dari ketinggian. Foto benteng Khaybar. Ya, ini di antara benteng Khaybar. Ini dia benteng Khaybar. Alat sekarang kan, alat dulu kan masih biasa-biasa aja kan, belum ada bom, ini pelontar bom belum ada. Cuman itu doang ya. Ini petanya. Bentengnya katanya ada 9, Pak. Ada 9 benteng di sini. Sampai Ali. Ketika Ali melaksanakan tugas itu, apa yang terjadi? Kita terusin bacaannya. Pasaro Ali syai'an. Terus Ali jalan-jalan, tahu-tahu berhenti. Ali bilang gini. Maaf. Ali bilang, ya Rasulullah, saya apa batasannya nih? Saya perangi mereka, apa batasannya? Qatilhum hatta yashhadu alla ilaha. Batasannya adalah perangi mereka sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Kalau mereka udah ngaku ini, mereka masuk Islam, jangan diterusin. Maka harta mereka, darah mereka itu sudah haram, kecuali dengan haknya. Haknya apa? Zina, atau dia an-nafsu bin nafsi, bunuh ya harus dibunuh, atau kisos ya, motong tangan orang maka dia harus dipotong tangannya. Kalau tanpa kesalahan nggak boleh. Nah nanti wahisabuhum 'ala Allah, sedangkan detail-detailnya kayak gimana, ini semuanya Allah yang hitung. Nah, apa kaitannya dengan bab yang kita baca? Kaitannya adalah sikap Umar ini. Sikap Umar, dan yang berhayal itu bukan cuma Umar. Rasulullah bilangnya sore kayak gini. Malamnya kan pada tidur tuh. Besok pagi baru dibilang, karena kan malam nggak boleh perang, Pak. Peraturan waktu itu malam nggak boleh terjadi peperangan. Pas malamnya tuh sahabat pada bilang, mudah-mudahan ana yang dikasih pedangnya, yang si Anu bilang begitu, si Anu bilang begitu, semuanya kepengen kayak gitu. Yang mentakbir di sini Umar. Umar bilang, saya nggak pernah minta jadi pemimpin kecuali perang Khaybar ini, karena bisyarah dari Rasulullah itu. Nah, kalau kita di sini nih, siapa yang mau beli rumah di surga? Saya bangun rumah Allah satu tuh. Atau saya bilang begini nih, di Kulon Progo ada yang mau bangun masjid, kurang 100 juta. Siapa yang mau bangun bangun rumah di surga? Bangunin rumah Allah di Kulon Progo 100 juta. Jawabannya, aneh ntar aja. Nah, seringnya kita kan kayak begitu. Nah, ini para sahabat kepengen gitu. Responnya langsung, responnya, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, saya kepengen. Ininya Pak ya, paling enggak kalau misalnya hati kita udah suci, otak kita suci, kita ngelihat ini, kita jalan di tol, kita ngelihat ada masjid tapi di daerah yang jelek ya, masjidnya jelek, daerahnya jelek, apa respon kita? Nah, kalau respon kita nih, kita udah baik, ya Allah pengen bangun masjid yang kayak, saya pengen banget bangunin di situ masjid yang kayak di kilometer 90 berapa yang bagus tuh? 97. Padahal kita nggak punya duit Pak, nggak punya duit, tapi perasaan doang. Perasaan respon kita tuh kepengen bangunin di tempat yang jelek itu kayak
masjid yang di kilometer 97. Nah, responnya udah kayak begitu, berarti hati kita masih suci, otak kita masih suci. Tapi kalau kita ngelihat itu masjid jelek, masa mau doa aja, ini kan bukan kampung gue. Berarti hati kita masih begitu, belum bagus. Lihat kesulitan orang ya, kita belum respon baik, maka niatnya. Kalau ada yang nanya, kalau yang kemarin di Pluit, respon kita harus kayak gimana? Biar sama-sama ngerasain, katanya gitu. Jangan kampung pulau mulu yang ngerasain gitu. Ya Allah, itu kita masih ada dendam, masih ada iri, masih ada dengki itu, Bu. Baik, ini yang Riyadhus Shalihinnya. Kita nanti besok kita akan baca yang ininya. Baca kelanjutannya, sekedar intronya. Bagaimana Ustaz, saya pengen tuh segera berbuat baik. Perasaan itu kayak ada. Jawabannya nggak murah. Jawabannya bab 11. Nah, jawabannya adalah kalau emang pengen begitu harus ada keinginan keras, harus ada usaha keras, baru bisa nyampe kayak tadi itu. Kalau nggak ada, kita biasa-biasa aja, nggak bakal nyampe ke taraf yang tadi. Jadi ini hebatnya Imam Nawawi secara psikologis. Bab 10 jawabannya ada di bab 11. Bab 10 jawaban bab 10 ada di bab 9, atau bab 9 ada jawabannya di bab 10. Nah, baik, kita baca besok aja ya. Minggu depan aja kita baca insyaallah. Nah, sekarang apakah kita buka pertanyaan ya? Baik, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, boleh tanya masail Ustaz, agama? Pertanyaan kedua nggak apa-apa? Pertanyaan kedua, ya berarti yang lain dulu Pak. Oh gitu. Maksudnya antum punya dua pertanyaan, satu berkaitan dengan ini, satu berkaitan dengan. Oh, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya masalah tema hadis yang tadi, masalah segera dalam berbuat kebaikan. Itu konteks segera dalam berbuat kebaikan itu kalau saya bisa simpulkan itu spontanitas ya. Ada spontan dan kebaikan. Sekarang dalam kebaikan apa bedanya antara spontanitas atau bersegera dalam kebaikan dengan tergesa-gesa? Karena ada beberapa yang saya tahu ya, ada ayat yang saya lupa untuk tidak tergesa-gesa, karena tergesa-gesa adalah sebuah sifat dari setan. Nah ini perbedaan di mana? Sekarang. Kalau tergesa-gesa nggak punya persiapan, Sat. Kalau mubadarah ilal khairi itu punya persiapan. Apa contoh yang ininya? Kalau mubadarah itu antum terlalu tergesa-gesa ya. Yang ininya nggak kebawa, itunya nggak kebawa, antum udah jalan. Itu tergesa-gesa. Tapi kalau misalnya antum bilang ya, silakan bawa yang diperlukan. Contoh yang tadi itu pedang. Silakan ambil pedangnya. Jangan ke medan perang nggak pakai pedang. Kalau ke medan perangnya nggak pakai pedang, itu namanya tergesa-gesa, nggak ada persiapannya.
Tapi kalau misalnya dia ke medan perang bawa pedangnya, saya Rasulullah. Nah, itu berarti dia punya persiapan, Ustaz. Tidak tergesa-gesa. Nanti kan di ayatnya wasari'u. Sari'u kan artinya bersegeralah, Ustaz. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Nah, mungkin yang bersegera yang tergesa-gesa contohnya yang belum waktunya kali, Ustaz. Yang belum waktunya udah dilaksanakan atau dilaksanakannya tidak sempurna. Ini mungkin yang dimaksud dengan tergesa-gesa. Kalau yang kayak begitu kita dilarang, betul. Nah, contoh yang dilarang Abdullah bin Umar perang Uhud, beliau nggak boleh ikut itu. Alasannya apa? Masih kekecilan. Habis perang Uhud baru beliau diperbolehkan ikut. Tapi buat orang yang secara fisik sudah siap, usianya udah siap, maka dia nggak boleh menunda. Saya perang yang besok aja. Baik. Silahkan. Kalau nggak ada baru kita buka masail ya. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diri Bu biar. Terkait tadi Ustaz mengenai Gusmus ya, dalam beberapa waktu yang lalu, mungkin udah ada setahun kali ya, pernah di suatu acara salah satu televisi beliau menyampaikan bahwa beliau tidak pernah melaksanakan istikharah, tetapi beliau selalu meminta pendapat dari ibundanya terlebih dahulu. Ini bisa diterangkan maksudnya seperti apa, Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Istikharahnya beliau adalah di ibunya, Bu. Istikharah kan tidak wajib, tapi alangkah baiknya kalau dilakukan. Salat istikharah tidak wajib, Pak ya. Tapi alangkah baiknya untuk dilakukan. Nah, ada istikharahnya orang-orang tertentu, itu istikharahnya adalah ridho orang tua. Ketika ridho orang tuanya itu Allah diridhoin, nggak usah pakai mikir deh. Modalnya adalah ridhonya. Contohnya gini, dia ada tawaran kerja nih, tawaran kerja di satu tempat. Dia nggak pakai istikharah, dia bilang, "Mah atau Ibu, saya berangkat atau enggak kerja di Jogja?" Ibunya bilang, "Udah berangkat sana, tak doa no aja gitu." Udah berangkat dan tak doa no itulah yang mahal, Bu. Itu restu orang tua. Udah istikharahnya adalah itu. Apakah itu baik? Itu baik dan alangkah indahnya dia bilang, "Bu, saya udah istikharah tapi belum dapat jawaban." Karena istikharah jawabannya kadang-kadang ada yang paham, ada yang enggak, Pak. Kadang-kadang istikharah tuh jawabannya tanya ibu kamu. Jawabannya gitu. Kalau ibu kamu merestui, maka silakan pergi. Kalau ibu kamu enggak merestui, maka jawabannya berarti jangan pergi. Itu ke situ, Bu. Ya, oke. Ya, silakan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita lihat dari pembahasan ini, ternyata bersegera yang paling ditekankan di sini dalam keadaan berperang. Ya, lebih banyak berperang. Iya. Lalu ada sebagian juga yang dinyatakan di situ bersegera berbuat baik, gitu ya. Apakah memang berperang ini punya tingkatan atau rate yang paling tinggi dibandingkan yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Ustaz katakan bahwa zaman sekarang
tidak lebih baik dari zaman yang kemarin. Iya. Ya. Lalu kalau kita lihat konteks sekarang, ada satu perubahan yang bisa kita lihat, orang makin makin banyak juga mencari Islam, ya, mencari kebenaran, gitu ya. Apakah ini bukan kebalikannya, gitu? Artinya orang mau mencari kebaikan, tapi apakah karena kualitas apa kuantitas? Yang itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertanyaan terakhirnya, kebanyakan kan kuantitas, Pak. Orang yang kalau kita hitung nih, di zaman keterbukaan ini, banyakan jeleknya atau banyakan baiknya? Mungkin banyakan jeleknya, Ustaz. Jeleknya kayak gini. Dulu orang ngakses ya video porno susah atau gampang? Susah, Ustaz. Sekarang nih tinggal klik. Dulu nggak ada internet, informasi itu agak lambat ya. Sekarang ada internet. Kita dulu nonton itu paling tinggi misbar gitu. Misbar kalau nontonnya juga TVRI doang tuh. Sekarang bagusan mana kita tahu semua dibanding kita banyak nggak taunya. Kan latas alu an asya'a intubdalakum tasukum. Tidak selamanya tuh informasi baik. Tidak selamanya. Tidak selamanya demokrasi itu baik. Dan dunia, bukankah banyak orang yang mencari Islam? Iya. Berapa orang yang mencari Islam, berapa banyak orang yang semakin lupa dengan agamanya, semakin lalai dengan dunianya. Masjid makin banyak, gini, di Jakarta masjid makin banyak, hitung aja gereja berapa, hitung aja diskotik berapa. Di Kuningan dulu nggak ada diskotik, Pak. Sekarang diskotik tinggal merem ke sono ada tuh, hotel ini, hotel Ono ada, hotel Ono ada, hotel Ono ada, sebelah sini ada, di sini ada nih. Dulu susah banget nyari diskotik, harus ke kota, harus cuma satu-satunya di kota. Sekarang nggak usah ke kota. Ya, terus itu yang jawaban yang kedua. Jawaban yang pertamanya apa dasar? Perang. Kan perang itu hampir menjadi rukun Islam yang ke-6. Hampir menjadi rukun Islam yang ke-6. Ada pendapat yang menjadikan rukun Islam ke-6, ada yang enggak, rukun Islam tetap 5 karena bunyal Islamu ala khamsin. Kan enggak ada hadisnya, Pak, yang arkanul Islam khamsah itu enggak ada. Adanya bunyal Islamu, adanya. Ini dipahami sebagai arkanul Islam. Cuman kan perintah perang itu banyak banget gitu, banyak banget, sehingga ada yang mengatakan rukun Islam yang ke-6-nya adalah perang. Nah, contoh yang paling nggak boleh ditunda-tunda ya ketika panggilan perang memanggil kita, nggak boleh ditunda-tunda. Kalau sekarang kayak gimana? Ya sekarang mungkin perangnya beda kali, perangnya di informasi, perangnya di teknologi. Mungkin itu ya. Silakan Mas Ail. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ya kalau gitu, kalau tentang perang itu saya nanya juga nih, perang. Kan Ustadz pernah di Timur Tengah. Di Timur Tengah, kebetulan nama saya Saifullah, Ustadz. Nah, saya juga senang bela diri gitu kan. Biarpun saya nggak pernah ikut. Tapi saya kemarin ngajarin santri di Timika. 5 kali latihan, kita latihan Wing Chun tutup mata. Modal dari YouTube doang. YouTube tapi jadi tutup mata bener. Nah itu gini, itu kan dulu saat bin Abi Waqqas radhiyallahu an pergi ke Kaisar Tang. Dan beliau itu ditawarkan Islam. Beliau bilang pikir-pikir.
tunggu, kemudian dia bilang, ya kalau ini bisa sih, tapi saya nggak bisa nih, puasa katanya 30 hari nggak kuat nih. Kalau gitu udah deh, kamu mau nyebarin Islam, nyebarin aja lah di sana, di Hainan, Mengchun segala macam gitu kan. Nah terus padahal di situ kan ada Solin segala macam. Tuh emang orang Islam belajarnya apaan sih? Kok Cina nggak berani gitu kan? Tinggal segini dibunuh aja gitu. Itu satu hubungan kan itu. Yang kedua, Masail nih Ustaz. Saya kemarin rombongan sama santri dari Malaysia. Mereka udah 8 tahun selesai pesantren, udah selesai tuh kitabnya dari Fathul Mu'in sama kalau nggak salah yang tinggi Mahali ya kalau Syafi'iyah ya. Mahali udah. Lalu mereka mengatakan kami ini Syafi'iyah, Nawawi, kaul Nawawi, tutup kaul yang lain. Nah kebetulan kan Ustadz Nawawi juga. Nah saya sudah menetapkan bahwa Ustadz itu jadi Ustadz saya, Masail, kaul Nawawi ini. Nah makanya itu tempat tanya. Saya agak bingung Ustadz ketika di kereta kita sholat, kan kita harus diri kan Syafi'iyah. Dia diri udah satu imam, satu makmum tuh sama-sama ini. Karena bagi saya mereka alim. Sama-sama Syafi'i gayanya, biarpun kita di negeri Hanafi. Lalu yang satu ini sudah sampai ruku, sudah sampai sujud. Yang ini masih berdiri. Nah itu gimana Ustadz, kok bisa begitu? Nggak mau ngikut ke imam kan, padahal kan kalau dia mau baca Fatihah kan pasti dia kan menyesuaikan kan imamnya sama-sama satu pesantren nama dia gitu. Gitu Ustaz. Gimana itu dalam fikih? Terima kasih. Ini kalau antum mau baca ihtimalatnya itu mungkin terjadi. Kayak gini Ustaz. Ini imam, saya makmum. Saya makmumnya dari awal. Tahu-tahu saya karena lalai, nggak konsentrasi, saya lupa baca Al-Fatihah. Sampai akhirnya imam itu ruku. Terus apa menurut madhab Syafi'i? Apa yang harus saya lakukan? Saya tetap harus baca Fatihah sampai selesai. Walaupun imam itu udah naik lagi. Sebagai hukuman saya meninggalkan yang rukun. Kan Fatihah rukun. Nah, rukun saya harus baca Fatihah tuh sampai selesai. Itu dalam mazhab Syafi'inya begitu. Karena dia bukan tidak sempat membaca Fatihah, tapi karena dia udah lalai membaca Fatihah. Ini cuman duga-duga Ustaz ya. Duga-duganya kayak begitu. Tapi kalau umpamanya dia dalam keadaan normal, ya nggak boleh. Nah, ada orang yang melaksanakan agamanya secara gulul, secara berlebihan atau ta'annut ya, berlebihan. Kayak gini, sering nggak lihat orang Allahu Akbarnya sampai 10 kali? Banyak. Iya. Allahu Akbar. Nggak sah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau bahasa kitanya capek deh. Iya. Itu kata Imam Ghazali ini ada was-wasnya, Pak. Ada was-wasnya. Justru was-was ini dari setan. Dia harus mengatakan sah udah. Nah, cukup 1 kali atau 2 kali lah kalau misalnya ini 2 kali dan dia harus meyakinkan diri itu udah sah. Nah, iya, fikih enggak? Kalau enggak, iya ketinggalan rukun dia harus bayar, tapi kalau bayar nggak sampai ruku, nggak sampai sujud Ustaz. Nah, kan secara teorinya begitu Allahu Akbar gini kan makmum harus ruku juga. Jaraknya berapa detik lah. Nah, ini kalau misalnya orang yang punya utang Fatihah, dia harus hatamin dulu sekalipun imam itu udah mau naik. Ya, mau naik dia baru ruku. Tapi kalau dia udah baca Fatihah, imamnya dia terlambat 1 menit 2 menit, maka sholatnya bermasalah.
Sholatnya dia udah nggak ngikuti imam. Nah, itu dia bukan fakih, Ustaz. Dia baru baca tapi belum paham. Iya. Enggak, kalau misalnya saya kayak gini, kasusnya kayak begini, dengan praduga bahwa dia kayaknya sudah ta'annud ya, sudah berlebihan, maka sholat jamaahnya dipertanyakan, Ustaz. Paling enggak kalau kita jangan kayak begitu. Iya. 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 Baik. Pertanyaan yang pertama saya jadi kelupaan. Ya, saat sampai ke Cina itu diragukan, saat ada makamnya kan? Iya, iya, betul, iya, mungkin kalau itu, iya. Iya. Ya. Yang saya ke Shenzhen, diterusin lagi kan tuh, ya Shenzhen atau Shenzhen ya, Shenzhen kan ditawarin tuh mau ke kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas gak tuh, masih cukup jauh. Saya bilang begini, sepanjang saya baca lagi tuh sejarahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas itu meninggalnya di Madinah, di dekat Mikot. Ada koser di situ namanya koser Sa'ad. Nggak jauh dari Mikot Bir Ali. Dan dimakaminnya di Baki. Kok ada kuburan keduanya di Cina? Iya. Nah, kalau misalnya ngelihat sejarah Ali, Ustaz ya, Ali sama Sa'ad gimana? Itu katanya ininya nih udah kayak kalau Bruce Lee kan main giniannya kan ini banget. Kayak Ronaldo atau Messi, kayaknya kan kakinya punya gituan tuh, punya mata ya. Orang Betawi bilang gitu, kakinya punya mata tuh, sehingga nendang bisa kayak begitu. Nah, ini juga Ali itu matanya mungkin ada 10 ya. Saking pasukan kayak bagaimana bisa dihajar sama beliau. Ngelihat kehebatannya Ali luar biasa. Nah, itu ceritanya kayak gimana saya nggak bisa ngebayangin, Ustaz. Soalnya teknisnya cuma jago perang gitu doang. Teknisnya kayak gimana? Mungkin babnya belum nyampe situ, Ustaz. Nggak diceritain babnya kayak gini atau kayak gitu. Mungkin ya kalau bahasa kita, apakah itu kekuatan fisik doang atau pakai kayak Solin ya, kalau Kopingho bilang pakai singkang atau ginkang, pakai ginkang. Ali belajar ginkangnya di mana kan gitu. Nggak ada riwayatnya. Atau mungkin pakai karomah, Ustaz. Mungkin kalau pakai karomah. Karomah ini kan bukan kekuasaan manusia, kekuasaan Allah. Enggak. Iya. Baik. Ada lagi atau waktunya sudah mepet? Waktunya sudah mepet. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Minggu depan kita tetap ngaji, sekalipun saya Palembang Pak Heru ya. Palembang tapi hari Sabtunya udah pulang.
Sabtunya udah pulang, masih tetap ngaji insyaallah. Dan saya mau jadi pemirsa di TV enggak? Syutingnya tanggal 14. Syutingnya tapi harus semua. Soalnya kalau nggak semua, nggak bangkunya nggak cukup. Syutingnya ini ada penawaran, apakah saya tawari kampus kita yang kemudian atau kita besok kampus yang kemudian. 40. Ya, jangan yang sekarang gitu dah. Yang nanti aja. Cuman dari asar, dari zuhur, dari jam 1 sampai maghrib sih. Kalau bolos kerja pun izin cuma 1 hari doang. Tapi kalau misalnya kita komitmen pada bisa, maka kita ngisi salah satu dari iniannya. Yang baca kitabnya ada yang bisa, silakan baca kitab. Atau dokter kan ini, ada dokter yang baca kitabnya dokter, yang baca terjemahannya kan banyak tuh di belakang. Cari tilawahnya, baca Quran siapa yang suaranya bagus, boleh baca. Ya, kita pikirkan yang episode berikutnya aja, episode besok kita kasih kampus. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan baca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan kita semuanya diberi Allah rasa untuk segera melaksanakan berbuat baik dan kepengen selalu melaksanakan kebaikan tersebut sampai akhir hayat kita. Dengan niat tadi Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fani karim wa'fani ya rahim hamdan yafi ni'amaka kafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rzuqna hubbak wa hubban nabiyyik wa hubbal mu'minin wal muslimin warzuqna kulla amalin yuqarribuna ila hubbik wa hubbi nabiyyik wa hubbil mu'minin wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.